Di katanya gitu. Memang Aku ingat. puisi Pak Sapardi itu kalau kalau menurutku puisinya Jokpin itu kalau aku ngebayangin tuh kayak teatrikal gitu ya. Bikin terpingkal-pingkal gitu dengan pemakaian apa namanya? Celana, sesuatu yang sederhana. Nana pernah waktu dia kan karena dia Hmm. merasa dia mungkin ada cerita yang bisa di-share gitu tentang kenapa Jokpin jadi memilih diksi-diksi yang lebih sederhana gitu. Aku Kemarin tuh ingat. sempat kita obrolin. Iya, iya, aku ingat karena waktu itu Heeh, sempat jadi host acara Rare Conversation Sapardi dan Jokpin. Waktu itu ya, aku ingat saya memanggil Jokpin Mas Penyair dan dia kadang memanggil saya Mbak oke. Mbak Penyiar. Jadi Mbak penyiar. Mbak Penyiar bertanya Penyair kepada penyiar. Mas Penyair dan waktu itu saya ingat Jokpin Oke. bilang karena Nah, uh, ketika itu dia merasa sekelilingnya sudah menjadi pujangga-pujangga besar. Ada mm-mm. Sapardi, ada Subagio, ada Rendra, ada Gunawan Muhammad. Jadi dia harus mencari celah atau mencari cara untuk berbeda dengan yang lain. Dan bedanya Mm-mm. adalah dengan menemukan itu kata-kata sehari-hari, diksi Ya, ya, sehari-hari yang kemudian ya, bisa ya, ya. diolah. Tapi aku jadi ingat Sapardi, puisi Aku Ingin itu, Kak. Karena Ya, bener. ketika Puisi lagi Pak Sapardi itu jadi kayak apa ya namanya orang nyangka begini ternyata begitu saking iya, manisnya menurutku sweet pop gitu. Terus terus lanjutkan kan Nana. iya, jadi Apa kan tuh? Heeh. banyak yang menyangka puisi Aku Ingin itu puisi tentang uh, dua kekasih atau sejoli. Tapi ternyata Ya, itu ya. cerita tentang kisah yang tak sampai dan itu disampaikan langsung oleh Pak Sapardi. Ketika Kasih itu tak Eyang sampai. kasih tak sampai. Jadi Kasih tak sampai. Heeh. kayu dan api sedang bercinta dan belum sampai Ya, cintanya sudah menjadi abu. heeh. Jadi kasih tak sampai. Ya, Tapi itu menurut ya. interpretasi Pak Sapardi dan saya ingat waktu itu Iya. juga Eyang bilang puisi itu harus Mm-mm. diinterpretasi berkali-kali oleh berbagai macam orang. Ya. Jadi jangan Begitu puisi kalau itu. Mm-mm. iya begitu selesai interpretasinya tidak Lanjut bisa lanjut. Mm-mm. diinterpretasi ulang ya puisinya sudah selesai karenanya puisi menjadi menarik kalau setiap orang punya interpretasi masing-masing terhadap apa yang dibacanya. Ya, jadi aku lupa tapi pernah baca puisinya Pak Sapardi juga yang kira-kira bunyinya adalah kalau sekali puisi itu keluar dia kemudian menjadi milik banyak orang dan orang boleh melakukan tafsir segala macam gitu sangat demokratis gitu. Ada juga yang Iya. menafsirkan puisi Aku Ingin itu dengan bilang bahwa itu adalah cinta yang murni gitu, sesuatu yang maksudnya tuh ya udah gitu, yang penting ikhlas gitu, biarin aja. Itu salah satunya seperti itu. Mm-mm. Well, Kalau ini udah ya. 20 menit loh, Oh kita ya kan punya ampun, jatah. Ya, kita mau padahal baca kita baru buku-buku yang ngomongin lain. satu topik. Yes, Iya. pindah ke ini topik yang menarik nih, buku yang Kanana mau tunjukin ini. Karena kita kan kemarin ngebahas. Aku tahu, aku pernah bilang, cuman Kanana dan Tuhannya yang tahu, dia udah baca buku apa aja, sebanyak apa aja gitu. Dan kebetulan nih kalau aku geser dikit nih ya, kita Ah, boleh bocorin kita tadi ngerencanain kayak gimana kan? Nggak betul. ngobrol, nggak apa-apa. Kan Nana bilang mau bahas buku untuk negeriku, aku baru aja tadi ngeset bahwa aku akan menaruh buku Bung Hatta. Ternyata buku kita sama. Mm-mm. Sip, Ini kan silakan kan Nana. jadi buat Buku Bung teman-teman Hatta. yang tahu, buku Hmm. Bung Hatta ini terdiri dari 3 buku. Cuma nggak tahu di aku kok cuma tinggal 2. Kayaknya ada yang minjem dan nggak kembaliin deh. Coba siapa yang minjem? Kurasa ya. Tapi bukan AQ ya. AQ Iya, punya 3. iya aku tinggal Aku di 2 nggak dalamnya tahu 3. satu hilang. Nah, Nggak. jadi Ya nggak buku apa-apa, mudah-mudahan dibaca lah sama orang itu ya. iya, aku juga gitu kalau ada buku dipinjem dan hilang, aku Ya, merelakan asal dibaca, nggak jadi ya, tatakan ya, meja. Aku betul, mau bacain betul. buku yang keduanya, Ya, Berjuang dan Dibuang. Untuk teman-teman, jadi buku Bung Hatta ini autobiografi yang ditulis oleh Bung Hatta sendiri di menjelang Bung betul. Hatta wafat tahun Mm-mm. 1980. Dan terdiri Ya, dari 3 buku. Ini adalah buku kedua yang bercerita tentang ketika ia dan Bung Karno dan teman-teman yang lain berjuang dan dibuang, itu judulnya. Dan saya mau mm-mm. membacakan cuplikan tentang keindonesiaan yang dia tulis. Ini Bung Hatta yang tulis. Masih banyak di antara kita yang bernama atau menamakan diri nasionalis Indonesia. Akan tetapi pergaulannya dan semangatnya masih amat terikat kepada daerah dan tempat ia dilahirkan. Hatinya berat meninggalkan tanah tumpah darahnya, bercerai dengan pekarangan tempat buayanya tergantung. Apalagi kalau ia terpaksa meninggalkan kotanya yang ramai dengan tiada kemauan sendiri, kalau ia ditempatkan ke satu daerah yang sunyi.
yang adat dan lembaganya berlainan daripada yang dipakainya. Di mana timbul pilu dalam hatinya, teringatnya ia kepada kampung halaman dan lupalah ia kepada Indonesia yang daerahnya jauh lebih luas daripada kampung dan halaman si Mufasir tadi. Siapa yang berperasaan, yang masih berperasaan begitu, bukanlah ia anak Indonesia, melainkan tak lebih dari anak provinsial. Cita-cita Indonesia merdeka makin dekat tercapai bila mana semangat provinsial semakin hilang dan anak Indonesia tulen semakin bertambah. Tandanya orang bernama anak Indonesia tulen, ia tak takut kemana juga dalam Indonesia ini ia dibawa nasib. Di atas segala lapangan tanah air ia hidup dan ia gembira. Kita kaum revolusioner yang mengikut dan menganjurkan pergerakan radikal harus punya perasaan yang demikian. Kita belum revolusioner dan belum radikal dalam semangat kalau mulut kita tidak sesuai dengan isi hati kita. Kemana kita dibawa oleh nasib, kemana kita dibuang oleh yang berkuasa. Tiap-tiap bidang tanah dalam Indonesia ini itulah juga tanah air kita. Teluk yang molek dan telaga yang permai, gunung yang tinggi dan lurah yang dalam, rimba belantara dan hutan yang gelap, ataupun pulau yang sunyi serta padang yang lengang, semuanya itu bagian dari tanah air yang sama kita cintai, semuanya itu tidak boleh asing bagi kita. Dan kita bersedia akan menempuhnya satu persatu di mana perlu. Kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan pembuangan dan hidup dalam pengasingan, inilah syarat hidup yang kita peringatkan. Di atas segala lapangan tanah air aku hidup dan gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku. Bung Hatta. Keren, merinding. Kanana. Keren ya? Kenapa keren, Kanana milih itu? Keren banget, keren banget. Banyak banget yang keren di buku ini. Dan tadi malam tuh akhirnya membaca ulang dan menemukan ini isinya semuanya mau dibacain semua, cuma nggak mungkin. Ini karena yuk kita bacain aja yuk, tiap malam kita bacain sampai malam, PSBB selesai. Ini karena judulnya berjuang dan dibuang. Dan ini menakjubkan karena ini kan ditulis ya mungkin sekitar tahun 1930-an. Ketika itu ini ditulis Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Indonesia ini belum merdeka ketika ini ditulis. Bung Hatta usianya 30, mungkin di sini mungkin usianya 33 35 ya. Kalau tahun 30-an berarti Bung Hatta kan Bung Hatta lahir 1902. Belum 30 lah. Iya belum 30. Kebayang nggak? Belum 30. Usia semuda itu Indonesia belum ada tapi pemikirannya tentang keindonesiaan sudah sangat luar biasa. Jadi jauh ke depan. Jauh ke depan. Jadi ini sih yang bikin merinding Bung Hatta. Jadi buat teman-teman ini recommended dibaca juga bukunya Bung Hatta. Ya, benar. Dari Duta Baca rekomendasi udah benar itu. Aku jadi masih merinding ini. Oke. Ngomong-ngomong ini bulan puasa, kita ingat juga setahun lalu kita sama-sama waktu itu membuat buku tentang Pak Topo, biografi. Kalau itu adalah salah satu buku yang menurutku berkesan dan kebetulan ini setahun bulan puasa lagi ngerjain itu dan aku pilih buku Pak Topo, almarhum Pak Sutopo Purwonugroho, mantan Kepala Humas BNPB, untuk aku bacakan di momen bulan puasa ini karena ingat banget dulu pengumpulan bahannya dilakukan di bulan puasa. Waktu itu. Dan BNPB dan di saat dimana kita sekarang sedang menunggu informasi, rasanya tambah kangen Pak Topo ya, kangen suara tenangnya, kangen penjelasannya, BNPB yang runut gitu, yang benar-benar menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang, yang gampang dihubungi gitu, yang mudah dihubungi meskipun ya dia orang yang sangat disiplin gitu. Kalau dia lagi nulis ya jangan diganggu dulu, yang dia punya banyak grup WA. Aku memilih bagian terakhir dari biografi Pak Topo ini karena aku pikir ini kontekstual dengan sekarang, lagi-lagi di tengah dunia yang melambat ini, yang kita tuh jadinya buat Pak Topo sendiri ketika penyakit kanker, dia divonis kanker stadium 4B, dia kemudian kan bisa ngelihat sekeliling, kemudian dia jadi merasa, dan aku rasa ketika dia bercerita itu dia akhirnya menyadari bahwa semua yang melambat ini sebenarnya adalah satu kesempatan buat
buat dia untuk berpikir tentang yang dulu-dulu yang dia mungkin sesali. Aku Ya, mau di masa muda kira-kira gitu ya. Aku ya. mau bacain sedikit nih agak panjang supaya bisa ditangkap maknanya bahwa eh, kanker yang mendera itu telah memutar sudut pandang Pak Topo ketika mengilas balik harapan-harapan yang disangkanya hilang atau yang tak mungkin terjangkau olehnya. Atau atas hal-hal yang tadinya tidak bisa dia terima dan dia kecewa dan dia kemudian membanding-bandingkannya dengan orang lain yang punya keinginan dan seketika itu juga bisa dikabulkan. Dia nggak seperti itu. Pak Topo bukan orang yang seperti itu. Dia nggak diterima di fakultas teknik, nggak diterima di fakultas kedokteran, diterimanya di sebuah fakultas yang dia sendiri malu untuk menyebutkannya kepada teman-temannya karena dia juara kelas kan. Dia berbisik, kamu terima di mana? Geografi. Itu dia dulu berbisik. Tapi justru dari fakultas yang tidak populer dulu itu dia bisa menjadi terkenal seperti sekarang. Dan proses nerimonya itu yang paling berat adalah ketika dia sebagai seorang lulusan terbaik di UGM ingin menjadi dosen di fakultasnya tapi nggak kesampaian karena gagal mendapatkan satu tanda tangan. Waktu itu dia kecewa sekali. Kemudian ternyata dia bisa diterima di waktu itu BPPT dan kemudian dari S1 dia pengen jadi S2, selesai S2 coba lagi S3 dengan biaya sendiri dan dia bisa selesai dengan beasiswa waktu itu. Nah, itulah yang namanya kesempurnaan takdir, kata Pak Topo. Kita nggak tahu ketika diciptakan apakah kita akan menjadi beringin yang kuat, yang menjulang, rindang, atau bakau yang akarnya nggak kelihatan, tapi kuat sekaligus melindungi garis pantai. Gitu. Dan Pak Topo sebagai kepala humas waktu itu bilang bahwa jabatan adalah amanah. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Dan Pak Topo tidak mau hanya sekedar jadi penikmat jabatan. Dia kan pernah gagal ya jadi profesor dan padahal semuanya dia udah siapin, orasinya sudah disiapin, gedung udah dia sewa, bapak ibu dan semua keluarga udah disiapin baju barunya, tapi nggak kejadian. Bapaknya bilang, dia kan kecewa. Bapaknya bilang, ya sudah Tole, hidup tidak selamanya linier. Tidak selamanya semuanya seperti yang kamu inginkan. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan lembah jurang yang dalam. Jadi dia bilang, spirit saya dari Bapak. Bapak selalu berprinsip bagaimana caranya membantu orang lain. Punya apa-apa, dikasihkan ke orang lain. Saya kasih uang, pasti dikasihin lagi ke orang lain. Saya cuma punya ilmu, saya cuma punya pengetahuan, pengalaman tentang kebencanaan. Itu yang saya bagikan. Dan penutupnya, ya memang semua orang akan mati. Ini ucapan Pak Topo sendiri di ruang kerjanya. Semua orang akan mati, tapi hidup itu bukan ditentukan oleh panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita memberi manfaat untuk sesama. Itu akhir dari buku Wonogroho. Ini Yang buku yang ditulis berkesan oleh karena membawa pengalaman juga buat yang menuliskannya. Itu tentang biografi. Karena ada cerita apa lagi nih? Aku udah membacakan cukup panjang buku. Dan itu nggak untuk yang nggak tahu, buku Pak Topo itu yang ditulis Kak Fenty Effendi. Kak Fenty Effendi Iya, ini menulis biografi handal, salah satunya menulis buku Pak Topo yang Mengharu Biru itu. Aduh, Husnul iya. Khotimah, Al-Fatihah untuk Pak Topo. Al-Fatihah untuk Pak Al-Fatihah untuk Topo. Pak Topo. Masih Nah ada itu waktu tadi nggak? kan Nana. Masih ada waktu kita 10 menit lagi. Oh, 10 10 menit menit. lagi. Karena Nana Oke. mau cerita apa nih? Aku rasa ada satu cerita lah yang menarik di dalam rangka ini nih, ngabuburit, ya? Ada, kan Nana? Aku tuh pengen Apa bacain itu? bukunya Abi. Aku Ya, pengen bacain bukunya Abi, dan Abi tuh kan penulis yang sangat produktif ya. Udah puluhan buku, ya, rasanya sudah hampir mencapai ya. 100 tuh buku yang ditulisnya. Jadi saya tuh bingung milih buku yang mana. Tapi akhirnya saya memilih buku ini. Ini judulnya Sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Jadi ini biografi Nabi Muhammad Oh, oke. yang dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan saya mau membaca
Kak Fenty, masih terambung? Oke. Yes, Spesifiknya di masih dong. ciri-ciri fisik Nabi Ya, Muhammad. oke. Kan kita selalu penasaran ingin tahu ya Nabi Muhammad itu seperti apa, Iya. bagaimana By the way, ini buku baru bagaimana apa sosok. kapan? Ini Ini buku buku habis. kapan? Ini sudah cukup lama sih, mungkin sudah Ah, 4-5 tahun yang lalu ya bukunya Abi. oke, Jadi oke. ini sosok dan gambaran fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku boleh ngomong dulu nggak sebelum terganggu konsentrasinya? Maksudnya sih Boleh. memang mau mengganggu konsentrasi. Mas penyiar nonton, Mas penyiar gitu loh. Mas penyair. Sorry, kebalik. Ya ampun, aku jadi grogi juga. Mas Joki nonton katanya. Oh gitu, aduh. Yes, Tuh yes, kan, yes. Mas penyair nonton. Ya, Langsung keringetan gue. oke. Silakan, Jadi, halo, Mas konsentrasinya penyair. terpecah. Sosok gambaran fisik Nabi Muhammad SAW. Perawakan atau bentuk Nabi SAW dilukiskan kekar, sehingga siapa yang melihat beliau akan merasa gentar. Tetapi bila telah bergaul dengan beliau, ia akan mencintai beliau. Nabi Muhammad tidak jangkung dan tidak juga pendek. Jika harus melukiskannya, maka lebih tepat diungkapkan dengan cenderung tinggi. Sebab jika beliau berjalan di tengah orang banyak, tinggi badan beliau di atas rata-rata. Dan jika duduk bersila, bahu beliau sedikit lebih tinggi dari mereka yang duduk. Karena saat duduk, antara lain beliau tidak membungkuk, segar dan tampak tegar. Warna kulit beliau tidak terlalu putih, dan tapi tidak juga hitam, percampuran antara kedua warna itu. Kepala beliau besar, rambut yang menghiasinya hitam pekat. Tidak keriting namun tidak juga lurus, bagaikan berombak. Sesekali beliau membiarkannya tumbuh sehingga mencapai pundak. Dan bila dipotong, panjangnya mencapai ujung telinga. Nabi Muhammad SAW tidak mencukur habis rambutnya kecuali ketika umroh dan haji wada. Beliau berjenggot lebat yang dirawat dengan sangat baik, teratur dan bersih. Rambut dan jenggot beliau tidak memutih kecuali beberapa helai saat menjelang wafatnya. Wajah Nabi Muhammad, aduh, gue kok terharu. Iya. Wajah Nabi Muhammad tidak sepenuhnya bulat. Dahi beliau lebar. Kedua alisnya berambut tipis, halus, dan melengkung bagaikan bulan sabit. Lagi bersambung oleh rambut-rambut halus yang hampir-hampir tidak terlihat kecuali bila ditimpa debu dalam perjalanan jauh. Antara kedua alis beliau ada urat yang penampakannya hanya muncul ketika beliau sedang menahan amarah. Kedua mata beliau terbuka lebar dengan bola mata yang hitam tapi dikelilingi oleh warna putih kemerah-merahan. Dihiasi dengan bulu mata yang lebat lagi panjang. Keadaan mata beliau yang demikian sepintas diduga karena beliau bercelak. Padahal tidak. Hidung beliau mancung tapi tidak panjang. Mulut beliau sedikit lebar dengan bibir yang halus. Gigi beliau lurus putih bersih karena disikatnya berkali-kali dalam sehari. Paling tidak ketika bangun dan akan tidur, serta sebelum sholat. Gigi seri beliau sedikit renggang. Ada gigi beliau yang patah karena terkena tombak. Pipi beliau lebar dan tidak tampak menjulur tulangnya. Dada beliau lebar dan bidang, berbulu lebat memanjang dari dada hingga sampai ke pusar. Lengan beliau panjang dan berbulu, telapak tangan lebar. Perut beliau tidak gendut. Kedua kaki beliau besar. Bila berjalan beliau mengangkat kaki bagaikan mencabutnya dari tanah. Sehingga badan beliau ikut bergerak dengan sigap dan berjalan bagaikan turun dari dataran rendah namun jalannya tidak mengesankan tergesa-gesa. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan membuka bibir secara sempurna sesuai kalimat yang beliau ucapkan. Dan terkadang hal demikian beliau lakukan sambil menggerakkan kepala dan sesekali menggigit-gigit bibir beliau. Jika menunjuk, beliau melakukannya dengan seluruh jari-jari tangannya. Jika menoleh, beliau melakukannya dengan seluruh badan. Beliau tidak berselonjor di hadapan sahabat-sahabatnya. Beliau yang terlebih dahulu menyodorkan tangan untuk berjabat dan tidak menariknya sebelum yang dijabatnya menariknya. Oke. Dan ada banyak dan panjang sekali.
Ya, Nabi Muhammad jadi kayak SAW. apa namanya, nyari bantal gitu, pengen dengerin gitu kan anak cerita. Dan ini bagus banget. Maksudnya, oke, aku tahu teman-teman. Roll aja kata kata anak-anak, roll aja katanya. Masih banyak kah? Berapa puluh halaman Ini, lagi? kalau buku Abi yang ini tebal. Maksudnya aku tahu ya teman-teman pasti Bukan bilang iya yang kata anaknya Abi. Apanya? Yang soal Nabi Muhammad. bukan maksudnya masih udah habis atau kita nanti sambung lagi ya di berapa Nanti banyak sambung lagi. lagi? Soal Nabi Nanti aja lah. ada Ya, beberapa oke. nih. Nanti kita sambung aja deh Nanti sambung ya. lagi ya. Atau Lain nggak beli, waktu ya. atau nggak cari bukunya teman-teman. Saya tahu karena saya Yes. anaknya Apa Abi, dan kalau judulnya? judulnya Sirah Nabi Muhammad. Saya tahu pasti Sirah orang Nabi bilang Muhammad. dibilang anaknya Abi, jadi makanya muji-muji Abinya, tapi enggak, ini benar-benar Ya mengharukan. iyalah, anaknya Ya iya nggak sendiri harus apa-apa. muji. Ya Iya, iyalah nggak kenapa apa-apa. rupanya? Enggak, Kan tapi Nana udah suka gitu deh. Kalau emang bagus ya kita bilang bagus. Aku juga koleksi kan buku-bukunya Abi. iya. Sayang aja nggak ada di sini. Oke, aku Oke. ini karena waktu kita udah ini ya, udah mau selesai nih. Kalau Oke. tadi kan Nana opening dengan ya sebagai tuan rumah Mata Najwa kira-kira. Aku juga mau bacain closing lah ya, boleh ya? Yang aku Boleh. ambil dari ini nih, coba. Kan biasanya kan Nana suka Yeay. begini nih. Cih, mata yang menyihir layar kaca. Gitu dulu pernah ada sebuah koran menuliskan kan Nana kayak begitu. Oke, banyak sebenarnya yang aku suka dari buku catatan Najwa yang kedua ini. Yang kalau misalnya teman-teman buka postingan Klub Buku Narasi itu sampai nanti malam, sampai tutup 17 Mei 2020 ini, itu ada sayembara, boleh posting apa namanya punggung bukunya, dan kemudian ada hadiah ini ya, Iya, ada buku hadiah buku catatan itu. Najwa Iya. 2. Tinggal masuk aja ke Klub Buku Narasi. Tapi aku mau bacain karena ini banyak nih sebenarnya, ada puisinya huruf kecil Mas Aan Mansur, tapi aku ingin bacain tentang dede-dede sekarang nih, aku pikir tepat ini, generasi solusi. Ini juga aku rasa kontekstual dengan kita sekarang. Generasi tua biasa memuja kejayaan lama. Seakan-akan waktu berhenti di zamannya saja. Padahal waktu terus melaju bergerak, meninggalkan cara-cara lama yang mengerak. Tinggallah orang-orang yang berinovasi, generasi yang menolak menjadi basi. Di tangan mereka tak ada problem tanpa solusi. Selalu ada jalan keluar melalui teknologi. Siapa yang cepat niscaya akan tertinggal. Siapa yang lambat pasti akan terjungkal. Kalianlah, aku modif sedikit ya. Kalianlah generasi yang melihat dunia baru tanpa gegar. Anak-anak muda yang gemar memburu jalan keluar. Mereka terus berlari dengan kecepatan tak terperi. Tak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Yeay, Kak Feni. Sudah bisa menggantikan Mata Najwa, Kak Feni. Kita merayakan buku, mengabadikan literasi. Kanana, terima kasih banyak Duta Baca Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Salam dari Klub Buku Narasi tentunya kita semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Thank you Kanana. Selamat berbuka Bye. puasa. Thank you semua. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kanana akan meninggalkanku? Yes, sip. Oke semuanya, terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa, selamat menikmati akhir pekan, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.